WhatsApp, Rey. Udah. Kantornya di mana Pemida, Mas? Di Ragunan, Pak. Oh, Ragunan. Iya. Oh, iya. Ada tanda-tandanya, Mas? Nggak ada, Pak. Jadi kalau rayap tuh, Pak, ada 3 tandanya. Yang pertama dia jalur tanah. Yang kedua dia pengeroposan, contoh kayak tadi di kosan pintu. Kalau memang si jalur tanah ini nggak kelihatan karena biasanya mereka nih timbulnya dari belakang spon itu. Ya, betul. Nah biasanya tandanya pengeroposan itu dari kulitnya yang mengkeriput. Oh, Kayak tadi contohnya di kusen. Sama di furnitur lah itu yang kelihatan ya, contohnya pasti mengkeriput. Nah yang ketiga itu kalau memang yang paling valid ke suara. Karena si ada suara gimana? dia tuh komunikasi, Pak. Ketika ada getaran, bunyi, cahaya lampu, ini mereka terasa terganggu ataupun ada bahaya, itu komunikasinya pakai suara. Nah suaranya itu kalau hening pasti kedengaran satu ruangan. Masa? Betul, Pak. Suaranya gimana, Mas? Kalau saya sih nggak bisa nyantoin, tapi lebih ke kayak listrik ngeground, Pak. Kayak Oh, gitu-gitu ya. Oh, iya. Jadi bukan suara. Saya baru tahu tuh, Mas, sekali kita. Memang suara raya, Pak. Suara raya, ya. Karena biasanya Karena gigitannya itu kali apa gimana? Apa cuma dia ngobrol atau gimana tuh? dia tuh memang cara komunikasi kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ngerasa ada ancaman. Itu dengan cara dia tuh kayak ngebenturin kepalanya, Pak, suara kayak gitu. Nah karena dia mobilitasnya, Pak, hanya di jalur tanahnya mereka buat karena matanya mereka buta, Pak. Mereka beda sama Dia pakai apa? Getaran ya, Mas? putaran dari jalur tanah yang dibuat, yang dibikin, yang mereka bawa. Nah itu tuh mereka sama-sama hewan tanah, sama seperti semut, cuma kalau rayap ini harus bikin jalur tanah yang tadi karena matanya Buta ya. gitu. Nggak bisa ngeliat sama sekali gitu ya? Nggak bisa ngeliat sama sekali. Oh, gitu. Nanti biasanya kalau sudah dewasa, mereka tumbuh sayap yang kita kenal laron. Entahnya mereka terbang ke lampu tuh, manfaatin panas lampu buat putusin. Oh, gitu. Manfaatin panas lampu. Justru kalau udah dewasa, Kirain gara-gara seneng, Mas. Enggak ya? Emang dia pengen putus. putusnya saya. Kayak sudah putus, dia jatuh ke bawah. Nah, dia tuh sama-sama cari pasangan, Pak. Ketika sudah ketemu pasangannya, biasanya tandanya tuh mereka gandengan. Kalau udah gandengan kayak gitu, mereka balik lagi ke terus bikin koloni baru. Biasanya presentasi dari laron yang terbang ke permukaan untuk jadi reproduksi baru lagi itu sangat-sangat kecil. Karena yang pertama gangguannya itu dari cuaca. Bisa manusia sama yang ketiga tuh Hewan nih cicak yang langsung dimakan kan. Iya itu biasanya gangguannya 3 itu. Kalau dia bisa ngelewatin 3 itu, ya balik lagi pasti dia nyari tanah trip. Dia memang habitatnya, gaya hidupnya si rayap ini hewan tanah. Gak bisa hidup di permukaan. Sama nggak bisa hidup terlepas dari koloninya. Contoh halnya kayak di unit ini. Mungkin dulu pernah kena rayap terus di treatment. Oke, terus diganti furniturnya. Nah itu sebenarnya rayap yang ada di unit ini itu yang di permukaan, Pak. Sama utamanya itu di bawah di Wah. betul. Karena ketika ini udah diantisipasi, udah diproteksi, udah diatasin si rayapnya, otomatis mereka nggak bakalan bikin jalur baru lagi. Kecuali karena si chemical ini kan juga punya masa ya, Pak, selama 3 tahun. Nah, ketika masa selama 3 tahun ini sudah selesai ataupun sudah mengurai, hilang si chemicalnya, tipnya, nah itu ada kemungkinan bisa terserang lagi kalau kiri kanan bawahnya juga masih kena rayap. Tuh, jadi untuk di area apartemen kita hanya lakukan penyemprotan untuk antisipasi sama ngatasin si rayapnya. Biasanya kayak gitu sih, Pak. Oke, Mas, lanjut. Tapi rayap itu hewan yang paling rugiin, Pak. Ngerugiin ya. Rugiin material. Karena saya pernah baca datanya tuh di tahun 2023 itu hampir 2 triliunan. Wow, gila ya. Rugiin. Terlalu lama bener ya, Mas ya? Itu benar-benar rugi, Pak, karena kan ya treatment anti rayapnya mungkin harganya sama harga furniturnya bisa 2-3 kali. Itu dia. Makanya kita antisipasi gitu. Ya, kerugian yang ditimbulkan itu lebih mahal dari treatmentnya, Pak. Oke, ya ini sih Pak, ya. Kulkas, Mas. Kulkas. Di atas juga kulkas. Ini kulkas juga. Iya, nggak apa-apa kalau mau lihat. Oh, di kulkas sih so far dia nggak bakal. Yang di atas kali, Mas, coba. Nah, kayak ini Pak, contohnya kardus. Iya. Kalau kardus mau disimpan di partisi kontak kayak gini nih lemari, baiknya
Plastikin. plastikin lagi. Oh, itu info bagus, Mas. Iya. Ini mau di apartemen, mau di rumah, itu memang sangat-sangat bahaya. Apalagi disimpannya langsung nempel sama lantai di area gudang yang jarang mobilitas. Kardus ini juga mengandung yang namanya selulosa. Selulosa itu intisari dari si kayu. Jadi Setpo ini sebenarnya bukan makan kayu, Pak, tapi makan cuma intisarinya aja. Oh, gitu. Iya. Nah, intisarinya juga ada di kardus, kertas tisu. Serat-seratnya itu kali ya? Betul. Jadi unsur-unsur kayu kan ada air, ada getah tuh, sama ada selulosa tersebut. Oh, intisarinya yang dimakan tuh intisarinya aja, selulosanya. Nah, kalau dia ketemu kayu sama kardus, Pak, dia milih kardus dulu, biar cepat dicerna. Karena itu ya. Iya, karena dia ini kayu yang udah diolah, udah difermentasi jadi kardus, kertas. Nah, kalau ada kardus sama kertas, kertas dulu, kertas sama tisu, tisu dulu. Tisu dulu. Wah. Oh. Tapi kalau nggak ada itu, hanya ada kayu, otomatis yang dimakan itu kayunya aja. Nah, biasanya untuk ngabisin satu furnitur ini mereka butuh waktu nggak lebih dari 1 bulan. Gila. Keren ya? Nah, dia nggak pernah istirahat. Nggak boleh istirahat, yang makan terus. Gila. Kalau dia manusia paling laku dia bekerja. Iya, iya, iya. Dia 24 jam baru sakit. Kalau kita kan masa disiannya, kalau dia nggak ada. Ya itu boleh dibuka, Mas, itu kacanya. Lemari. Iya, Pak. Iya, Mas, silakan. Kalau itu pakaian-pakaian, Mas, nggak terlalu atau gimana? Pakaian hanya untuk bahan-bahan tertentu, Pak. Kalau memang kayak bahannya itu ada serat dari mungkin dari sutra, Katun? pun dari ya katun mungkin Bisa juga ya? ya bisa juga. Karena saya sih juga pernah sempat di salah satu rumah artis, dia tuh area wardrobe-nya di lemarinya tuh udah parah, Pak, harus bongkar, udah ganti. Nah, itu ada beberapa baju dia tuh yang dimakan. Dimakan. Iya, ada juga yang nggak dimakan kayak gitu. Jadi memang dari bahannya juga. Bahannya juga tergantung ya berarti ya? Oke, ini nggak ada jalur, Pak, aman. Aman ya? Kayak udah mesti solid semua. Biasanya kalau nggak ada jalur kayak gini, terus juga nggak ada pengeroposan, kita ngeceknya tuh kayak dikasih getaran tuh, diketok. Nah, biasanya kalau udah selesai diketok kita dengerin. Karena biasanya Gitu nggak? oh ya kita ciptain tuh, mereka anggap kayak ancaman. Tanya langsung komunikasi itu tadi. Apalagi lingkup unitnya Kedap gitu kan ya? kedap. Tuh enak ya dia kedengeran. Radio bersuara pasti kedengeran. Saya berani jamin ya, karena di rumah aja biasanya di klien kami tuh, jangankan di dalam kamar, dia biasanya di kitchen set itu kan di ruang terbuka. Kamu itu kliennya duduk di ruang tamu kedengeran. Kedengeran ya? Ih, saya baru tahu tuh, Mas, kalau kayak bener. Iya. Kalau kamar mandi, Mas, rayap. Nah, sebenarnya kalau toilet, si rayap ini kan hewan tanah, Pak. Habitatnya tuh di tanah. Nah, dia keluar hanya cari makan. Sama halnya kayak semut. Mereka nih justru sebenarnya ngehindarin area-area yang banyak mobilitas airnya. Oh, dia malah nggak seneng, nggak kayak kecoa ya? Tuh, kalau kecoa kan habitatnya di sanitasi ya kotor. Kayak gitu, kelembapan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau rayap sama semut nih sebenarnya ngehindarin. Cuma biasanya banyak orang yang ngegabung-gabungin ketika lembab itu kena rayap. Sebenarnya bukan. Sebenarnya memang si furniture sudah lembab karena kebocoran mungkin dari wastafelnya, ditambah kayunya setiap hari nyerap air. Nah, di situ terjadi pelapukan sama namanya pelapukan sama penjamburan. Otomatis kayu ini bakal lebih empuk. Empuk. Nah, udah empuk tersebut baru Lebih mudah gitu ya ya. dibuat saya si rayap itu. Ini sebenarnya lembab itu secara nggak langsung bukan ngundang rayap, tapi karena memang si furniturnya ini sudah mau diserang sama rayap ditambah lembab. Lembabnya itu lebih mudah ya. Iya, oke. Yang kayu solid aja nggak sampai sebulan, Pak. Apa Nah, ini ditarik, Mas. Didorong, Mas. Dorong ke dalam. Iya. Masuk aja, Mas. lagi ngatu-ngatu dan sedikit Saya nggak lepas kok. Enggak, ini emang dibersihin soal orang yang nggak ada. otomatis ya, Pak. Iya sih. Oke, aman sih, Pak. Aman ya, Mas? Kalau di situ nggak ada lemarinya lagi? Nggak ada. Saya boleh. Iya, coba paling di tiner coba tuh, Mas. Wah, kita
Ini bahannya gypsum ya, Pak? Iya. Gypsum apa GRC nih, Pak? GRC kali ya, orang paham itu kalau itu. Bahannya. Gypsum sama GRC beda, Pak. Dari suara ya, itunya, kepadatannya ya. Kalau Ini apa Mas menurut Mas? ini kayaknya gypsum. Belum ya? Oh, gypsum soalnya dia batu kapurnya di tengah. Kayak sama kardus. Nah, kardusnya tuh yang sering dimakan. Kalau GRC tuh full batu. Kof, tuh full batu dia. Terus dicat. Kayaknya kalau Tapi tetap dimakan juga sama rayap ya. Karena ada unsur kayunya ya. kalau gypsum ya. Kalau GRC enggak. Oh enggak, Kalau GRC enggak karena dia full batu. full batu Kalau gypsum yang dimakan kardusnya. kardusnya. Ini Mas kalau di atas Mas aman apa gimana? Kalau di atas biasanya tandanya tuh dia bikin kayak jalur kelihatan nih. Ini kan rata semua nih, Pak. Nah, biasanya tuh kayak jalur air. Oh, Kelihatan tuh, Pak. karena kelihatan kayak bocor gitu ya kalau dia kayak kita lihat ya. Yang kayak gitu-gitu. Maksudnya donatnya nih jalur air itu si batu kapurnya tuh yang dalamnya udah kayak ngejalur-jalur gitu. Kayak ular ke jalur. Cuma bukan bocor. Kalau bocor beda lagi. Kalau bocor itu airnya netes ke kardus yang coklat. Kardus yang coklat, warna coklatnya itu tembus sampai kayak putih. Oh, bocor. Tapi kalau dimakan rayap kayak gitu tadi ya Mas ya. Dan terus juga biasanya pada bolong-bolong. Nah, ketika bolong baru ditutup lagi sama jalur tanahnya mereka tuh. Iya, oke. Kalau ini aman ya? Bahkan sih soal aman sih, Pak. Karena biasanya mereka nyerangnya tuh kalau logikanya ya, Pak ya, dia awan tanah pasti lantai 1 dulu atau bawah dulu. Ketika udah sampai ke atas tuh pasti di bawahnya udah ada. Oh, itu. Ya kalau buat Murah bawa dulu ya. Remnya sih Omnya mau itu. Itu tugasnya satu pel. Tar dulu aja abis Omnya ini. aman, Pak. Aman ya? Pengecekan hari ini siap treatmentnya maksimal. Furniturnya nggak ada yang kena rep lagi ataupun aman, tidak ada jalur yang tadi saya bilang ada 3 itu. Saya nggak nemuin jalur tanah, nggak nemuin pengerokosan ataupun suara. Ya, jadi up. Saya jalan 4 foto untuk form supervisinya. Siap Mas.